Shalom, selamat pagi, salam terkasih dan salam sehat untuk kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Berjumpa kembali di Renungan Harian. Kiranya dengan perenungan firman Tuhan ini kita akan dikuatkan, bahkan disegarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di tahta kerajaan sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat, penyertaan, bahkan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya di sepanjang malam kami istirahat hingga pada pagi hari ini, boleh bangun dengan keadaan yang baik, dan kami juga menikmati nafas kehidupan, udara yang segar yang berasal daripada Tuhan di sorga. Kebutuhan kami pada saat ini ya Tuhan, kecurahan akan kuasa Rohul Kudus, agar di saat mempelajari firman ini boleh mengerti, dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak bahkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, judul perenungan kita pada pagi hari ini ialah iman yang dapat dilihat. Ayat intinya terdapat di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Sungguh hal yang luar biasa yang berasal daripada Yesus kepada orang tersebut dan juga teman-temannya pada saat itu. Ketika Yesus sedang mengajar di sebuah rumah di Kapernaum, datang kepadanya 4 orang yang juga pada saat itu menggotong seseorang yang sedang sakit atau lumpuh. Harapan daripada orang-orang tersebut ialah mukjizat, ialah kesembuhan bagi orang yang lumpuh itu. Tetapi mereka melihat bahwa mereka pulang dengan harapan yang telah terpenuhkan atau terpenuhi. Yesus mengampuni dosa lalu menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. Alkitab menuliskan ada satu hal yang terjadi sebelum kesembuhan dinyatakan. Satu hal yang Yesus lakukan sebelum menyembuhkan akan orang lumpuh itu. Yesus melihat iman mereka. Itu terdapat di ayat 5 bagian yang pertama atau bagian A. Artinya orang-orang itu memiliki iman yang dapat dilihat. Terlihatnya iman dikarenakan apa? Yaitu perbuatan atau juga usaha-usaha yang lainnya. Di rumah itu berkerumun atau juga penuh dengan orang-orang, bahkan sampai muka pintu. Itu terdapat di dalam ayatnya yang kedua. Namun kondisi itu tidak juga mengurungkan niat mereka, tidak membuat mereka patah semangat untuk supaya bisa masuk dan mendapatkan kesembuhan daripada Yesus. Saat tidak didapati juga jalan untuk masuk, dikatakan mereka membuka atap rumah lalu menurunkan akan orang yang sedang sakit atau orang lumpuh itu. Ayatnya yang keempat. Sejauh itu mereka berbuat karena segenap hati percaya
kepada Yesus. Di dalam kehidupan kita ini juga, yaitu pada kita ada juga harapan tersebut, bahkan lebih daripada itu. Ada aspek kehidupan yang kita inginkan, yang kita rindukan untuk Tuhan turun tangan, untuk Tuhan campur tangan, baik pribadi lepas pribadi dan juga keluarga lepas keluarga, di dalam pergumulan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam juga rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, bahkan khususnya di dalam kerohanian kita masing-masing. Dan yang boleh kita lihat ialah bisa saja juga seperti mengenai akan pekerjaan, keuangan juga, atau hubungan rumah tangga, hubungan kita bersama dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya ialah, apakah kita memiliki iman yang dapat dilihat atau iman yang berbuah? Dapatkah Tuhan menemukan perbuatan yang menunjukkan bahwa segenap hati kita percaya kepadanya? Sesungguhnya iman yang tidak dapat dilihat bisa saja bukanlah iman di dalam kehidupan ini. Tanpa perbuatan, tanpa usaha, hakikat iman adalah dikatakan mati, atau dapat dikatakan sama sekali tidak memiliki iman atau juga berbuah. Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Bagi kita umat-umat Tuhan yang rindu selalu melihat harapan, melihat kerinduan menjadi kenyataan di dalam kehidupan ini, nyatakanlah iman kita, berbuatlah sesuatu, bahkan juga melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan hanya kita berdiam diri. Cara yang paling sederhana kita memperlihatkan iman, yaitu di dalam kehidupan ini, selain kita berusaha, selain kita juga melakukan akan perbuatan yang Yesus inginkan, mari kita selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan meminta pertolongan, meminta petunjuk, bahkan supaya kita boleh dimampukan, disanggupkan untuk menjalani akan kehidupan kita ke depannya, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, kita boleh menjadi orang-orang yang dimana iman kita, iman yang dapat dilihat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.